kalau misalkan kita punya alasan ya teman-teman ya, alasan macem-macem gitu kan untuk jauh dari seseorang, kita pasti sudah punya pertimbangan. Nah demikian juga orang lain yang mungkin jaga jarak sama kita ya, sebaliknya pun juga kita jaga jarak dari dia. Nah pasti kita berdua ya atau kalian pasti punya alasan kalian masing-masing. Readingan kali ini ya kita bakalan baca nih ya, apa sih ya apa sih bagaimana sih ya perasaannya dia kalau misalkan kamu teman-teman ya itu menjauh ataupun jaga jarak dari dia, kan seperti apa ya, kan kayak gimana perasaannya itu apa. General reading teman-teman, jadi ini umum ya, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya apa, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif teman-teman ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Sama seperti di readingan yang sebelumnya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3 ya. Kalian boleh pilih yang manakah, yang 1, yang 2, yang 3 kah ya. Tetapi pastikan kalian dengerin 3-3-nya, karena siapa tahu dengan mendengarkan ya wawasannya kita jadi jauh lebih terbuka, pandangan kita juga jauh lebih terbuka, lebih luas ya. Oke, teman-teman, anytime kalian mau dengerin boleh ya dengan senang hati. Lalu teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email teman-teman ya di oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman kondisi berlaku tentunya. Dan juga buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, just adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy, silahkan kalian menuju ke sana, lihat video-videonya, lihat di playlist juga ya, siapa tahu ternyata ya kalian menemukan manfaat dari mendengarkannya secara konsisten. Pastinya bermanfaat sih teman-teman ya, tergantung dari seberapa konsistennya kalian untuk mendengarkan video-video tersebut. Oke ya teman-teman, kita baca yuk. Still it is channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Sagittarius ya, buat kalian semua, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Apa sih ya, apa yang membuat kamu pada akhirnya memutuskan untuk menjaga jarak atau memberi jarak ke seseorang? Oke. Karena kalau misal dilihat di sini ya, sebenarnya kamu tuh selama ini mendekati ya, dia pun juga, atau reverse ya, dia mendekati ataupun kayak gimana, tapi progresnya tuh lambat teman-teman ya, dalam artian masih nggak ada kejelasan ya, ini maunya kayak gimana, mau seperti apa, itu jadi kayak tergantung dan terkatung-katung gitu. Usaha sudah dilakukan ya, pendekatan pun juga sudah, tapi masih belum ada kejelasan yes or no ya, seperti ini. Terus akhirnya kamu memutuskan untuk jaga jarak aja deh daripada nggak jelas kayak gitu. Tergantung tuh kan nggak enak teman-teman ya. Nah, kita sambil lihat ya perasaannya kamu juga dengar dari selentingannya orang-orang ya, bahwa mungkin dia itu sudah ada yang lain gitu loh, dalam artian bukan hanya pendekatan sama kamu, tapi ada pendekatan yang lain ya, merasa bahwa kalau dekat sama kamu tuh hanya begini, sedangkan sama yang lain itu seriusan dan sebagainya ya. Jadi kamu dengar selentingan yang kayak begitu, pastinya ada perasaan kecewa karena gak seperti yang kamu harapin, gak seperti yang kamu bayangin teman-teman ya, pasti ada perasaan kecewa ya. Apalagi kalau misalkan kamu dengar selentingan ini tuh dari orang lain pula ya, bukan dari dia. Nah kita lihat perasaannya dia sendiri seperti apa ya, mencoba untuk melepaskan sih teman-teman ya, dalam arti itu dia mencoba untuk membuka lembaran yang baru sebenarnya, tapi masih belum bisa karena nengoknya dia masih ke belakang ya, masih belum bisa melepaskan hal-hal yang sudah berlalu dalam kehidupannya dia, which is ya ini bakalan jadi susah ya kalau kayak gini ceritanya. Kalau dibilang perasaannya dia kecewa ya kecewa gitu, cuman kembali lagi ya, ini orang yang akan memperjuangkan sesuatu hal untuk hidupnya, tapi dia tidak memperjuangkan untuk orang lain ya, termasuk orang yang dia sayang atau dia sukai aja, dia gampang nyerah orangnya ya. Perasaannya dia kayak gini nih. Nah apa yang akan dia lakukan teman-teman? Yang akan dia lakukan ya, kalau dibilang mencari seseorang lagi yang
mungkin menurut dia lebih tulus ya, lebih ikhlas, lalu juga TP karena tuh biasa yang ngejar dia juga banyak sih teman-teman ya, yang deket sama dia juga banyak, yang mau deket sama dia juga banyak. Jadi ya dia kayak gitu tuh teman-teman ya, nyarinya tuh gampang gitu ya. Kita lihat responnya sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman, diamatin aja ya, diamatin aja. Apalagi kalau misalkan kalian satu circle teman-teman ya, nggak perlu yang namanya kebawa emosi atau perasaan, pakai logika kamu yang real aja, yang jelas-jelas aja. Kalau nggak bawa kebaikan, kalau nggak real, kalau nggak jelas, ya udah nggak usah ya, seperti itu. Oke? Ini yang pertama, lalu kita lihat untuk yang kedua ya. Yang kedua seperti apa? Apa yang membuat kamu pada akhirnya memutuskan untuk menjaga jarak dari dia? Terluka dan menangis, tapi ku terima. Ya, terluka. Ya, lukanya luar biasa, trauma luar biasa teman-teman, yang merasa gak berdaya, merasa di titik terendah, merasa gak bisa apa-apa, merasa udah gak punya apa-apa. Pokoknya komplit banget ini ya, berasanya kayak begitu. Nah, oke. Luar biasa pokoknya. Ya. Kita lihat di sini apa perasaannya kamu ya. Perasaannya kamu yang sebenarnya kamu lagi berjuang banget teman-teman ya untuk hidupnya kamu lagi berjuang untuk bisa jauh lebih stabil lagi, lebih happy, lebih bahagia ya, lebih gitulah gitu teman-teman ya. Berjuang walaupun mungkin perjuangannya kamu masih masih diambang-ambang gitu. Kalau dilihat perasaannya dia ya, merasa justru dia nih lucu teman-teman ya. Dia yang bikin kesalahan tapi dia merasa dimanipulasi. Lucu kan ya perasaan dia itu kayak gitu. Merasa dimanipulasi sama kamu ya, merasa bahwa kamu tuh selalu melakukan hal-hal yang sama seperti itu juga gitu ya. Jadi dia merasa bahwa kamu tuh kayak playing victim gitu loh ya. Kayak main korban dan selalu menyalahkan dia, dan orang lain bakalan ngelihat dia juga salah pada akhirnya, padahal menurut dia ya ceritanya itu nggak kayak gitu ya. Itu tuh benar-benar kayak dia berasa dimanipulasi lah sama kamu ya, seperti itu. Nah, kita lihat apa yang akan dia lakukan teman-teman ya. Kalau dibilang dia akan melakukan perubahan sih teman-teman ya, dari segala sesuatu hal. Jadi yang responnya dia mungkin dulunya kayak gini ya, jadinya berbeda, tapi pasti ada perubahan. Jadi jauh lebih ngawur ya mungkin ya. jauh lebih kayak nggak peduli gitu, jauh lebih cuek ya, seperti ini. Nah, responnya sebaiknya kamu lakukan apa? Melindungi diri ya, dari apa? Dari ucapan kamu sendiri, dari pikiran kamu sendiri ya. Karena kalau misalkan kita dalam keadaan emosi terus kita bicara apa-apa, pasti ngawur, banyak ngawurnya juga ya, seperti itu. Jadi ciptakan batasan juga teman-teman ya, kalau memang perlu, karena dekat dengan orang yang gak buat kamu menuju ke arah kebaikan ya, buat apa gitu kan ya. Ini lebih ke kayak melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan buat kamu untuk melindungi diri ya, lebih tepatnya seperti itu. Oke. Right, ini yang kedua. Terus abis itu kita lihat yang ketiga seperti apa. Right, yang membuat kamu pada akhirnya memutuskan untuk menjaga jarak dari dia. Apa ini? Ada transformation, sebuah perubahan ya, yang membuat sebuah perubahan. Lalu juga kalau dilihat di sini ada perasaan ya. Jadi lebih ke kayak tadinya berteman, akhirnya jadi demen, tadinya bersahabat ya, jadi
jadi suka yang seperti itu sih teman-teman ya, akan pinginnya ada perubahan di sana, ada perubahan perasaan. Nah ini yang kamu bikin yang bikin kamu tuh yang bikin kamu itu jadi kayak akhirnya memutuskan untuk berjarak ya sama dia seperti ini. Nah kita lihat ya perasaannya kamu sendiri tuh sebenarnya seperti apa sih teman-teman ya. Kamunya jadi baper gitu, jadi ada satu ketakutan gitu kan, bahwa nantinya pasti akan berubah kalau misalkan perasaan-perasaan ini berubah atau perasaannya dia berubah ya nanti pastinya. Jadi kayak bingung sendiri gitu loh teman-teman ya, jadi kayak baperan sendiri, bingung sendiri, dan masih punya batasan ya, arogansian dan dominasi perasaannya bahwa itu tuh salah, bahwa itu tuh begini, bahwa itu begini, tapi tidak mengalir mengikuti perasaan, tidak ya. Jadi kayak kebingungan sendiri antara faktor logika dengan faktor emosional ya, seperti itu. Lalu kita lihat di sini untuk perasaan dia apa? Perasaannya dia sendiri dia tuh sebenarnya ya menunggu sih, lebih tepatnya menunggu kamu jauh lebih stabil, menunggu kamu jauh lebih netral. Dan tapi kalau ada apa-apa dia tidak meninggalkan kamu loh teman-teman ya, dalam artian kalau ada apa-apa ya tetap dia satset untuk ngebantu gitu. Jadi tidak meninggalkan. Kalau dibilang ya dia memberi kamu waktu ya, memberikan batasan, tapi tetap mengamati kamu dari jauh ya, ibaratnya seperti itu. Kita lihat apa yang bakalan dia lakukan teman-teman ya. Alright. Emosi iya sih ya, bingung sendiri juga iya, tapi dia juga cukup menghargai ya, dan melihat dari jauh juga. Takut kalau misalkan ada perasaan-perasaan yang kayak gimana, dan itu tuh muncul dari orang-orang yang mempengaruhi gitu loh teman-teman ya. Takutnya dia sih itu aja, kalau misalkan kamu tuh dipengaruhi sama orang lain, kalau misalkan kamu nanya tiba-tiba nanti sama orang lain tentang masalah-masalah ini, terus nanti habis gitu orang lain tersebut karena nggak suka atau kayak gimana diikut campurin, dan pada akhirnya kalian malah jadi berantakan hubungannya kayak gitu. Ketakutannya dia sih seperti itu ya, emosinya naik turun, itu konflik-konflik dalam diri yang seperti itu. Well, kita lihat responnya sebaiknya mesti kamu lakukan ya, beradaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungan ya, artinya situasi dan kondisi ya pastinya akan sangat berbeda banget ya, dan ikuti saja petunjuk-petunjuk yang diberikan sama alam semesta ini sama kamu teman-teman. Kita tuh udah dikasih petunjuk yang sangat luar biasa, cuman kadang-kadang ya kitanya tuh cuek ya, atau nggak aware gitu loh dengan pertanda tersebut. Dan ini ya berhenti nyalain siapa-siapa dan kayak gimana, karena nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar sih sebenarnya ya, tinggal dijalanin aja serak apa enggak gitu, dengan berbagai macam pertimbangan ya, seperti itu. Oke. Right, teman-teman ya, ini adalah cerita kamu, cerita 1, 2, dan 3 buat teman-teman semua yang ngedengerin Oracle Card Indonesia. Semoga bacaan-bacaan ini bisa jadi manfaat ya buat teman-teman semua yang mendengarkannya ya. Alright, dan channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, jangan lupa teman-teman ya di subscribe, diingat-ingat untuk mensubscribe-nya, dan bukan cuma sekedar di subscribe tapi didengerin juga berulang-ulang ya, konsisten sesuai dengan kebutuhan dari videonya kalian yang mana, karena itu adalah audio sound therapy. Oke, jumpa lagi di next timeless general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, pastinya zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.